Selamat datang kembali di channel Dunia Binatangku. Kali ini akan membahas tentang si raja hutan yaitu harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera, Indonesia dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Ia termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah Critically Endangered dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis Lembaga Konservasi Dunia IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 sampai 500 ekor, terutama hidup di pegunungan Bukit Barisan zaman sejarah taman-taman nasional di Sumatera zaman prasejarah. Uji genetik mutakhir telah mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik, yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah, bila berhasil lestari. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh antara tahun 1998 dan 2000. Pada tahun 2017, Satuan Tugas Klasifikasi Kucing dari Chat Specialist Group merevisi taksonomi kucing sehingga populasi harimau yang hidup dan punah di Indonesia sekarang digolongkan sebagai PT Sondaica. Asal-usul harimau Sumatera. Harimau dipercaya merupakan keturunan hewan pemangsa zaman purba yang dikenal sebagai Miacids. Miacids hidup pada akhir zaman Cretaceous kira-kira 70-65 juta tahun yang lalu semasa zaman dinosaurus di Asia Barat. Andrew Kitchener, The Natural History of Wildcats. Harimau kemudian berkembang di kawasan Timur Asia di Tiongkok dan Siberia sebelum berpecah dua, salah satunya bergerak ke arah hutan Asia Tengah di barat dan barat daya menjadi harimau Kaspia. Sebagian lagi bergerak dari Asia Tengah ke arah kawasan Pergunungan Barat, dan seterusnya ke Asia Tenggara dan Kepulauan Sunda, sebagiannya lagi terus bergerak ke barat hingga ke India. Ciri-ciri harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan harimau yang memiliki ukuran terkecil. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya, pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat dan juga berhimpitan. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata 92 inci dari kepala ke kaki atau sekitar 250 cm panjang dari kepala hingga kaki dengan berat 300 pound atau sekitar 140 kg, sedangkan tinggi dari jantan dapat mencapai 60 cm. Betinanya rata-rata memiliki panjang 78 inci atau sekitar 198 cm dan berat 200 pound atau sekitar 91 kg. Belang harimau Sumatera lebih tipis daripada subspesies harimau lain. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga jingga tua. Subspesies ini juga punya lebih banyak janggut serta surai dibandingkan subspesies lain, terutama harimau jantan. Ukurannya yang kecil memudahkannya menjelajahi rimba. Terdapat selaput di sela-sela jarinya yang menjadikan mereka mampu berenang cepat. Harimau ini diketahui menyudutkan mangsanya ke air, terutama bila binatang buruan tersebut lambat berenang. Bulunya berubah warna menjadi hijau gelap ketika melahirkan. Ancaman yang paling berbahaya bagi harimau Sumatera. Perdagangan bagian tubuh harimau di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan. Penemuan tentang perdagangan harimau tersebut tercermin dalam survei Profauna Indonesia yang didukung oleh International Fund for Animal Welfare (IFAW) pada bulan Juli-Oktober tahun 2008. Selama 4 bulan tersebut Profauna mengunjungi 21 kota, lokasi yang ada di Sumatera dan Jakarta. Dari 21 kota yang dikunjungi Profauna, 10 kota diantaranya ditemukan adanya perdagangan bagian tubuh harimau, 48%. Bagian tubuh harimau yang diperdagangkan meliputi kulit, kumis, cakar, ataupun offsetan utuh. Harga bagian tubuh harimau yang dijual itu bervariasi. Untuk yang utuh dijual seharga rp. 5 juta per lembar sampai dengan 25 juta per lembar. Sedangkan taring harimau ditawarkan seharga rp. 400.000 hingga rp. 1,1 juta. Kebanyakan bagian tubuh harimau tersebut dijual di toko seni, penjual batu mulia, dan penjual obat tradisional. Untuk perdagangan bagian tubuh harimau paling banyak terjadi di Lampung. Deforestasi dan degradasi hutan di Pulau Sumatera yang sangat besar akan mengancam terhadap keanekaragaman hayati yang ada. Deforestasi dan degradasi akan menyebabkan hilangnya hutan atau terpotong-potongnya hutan menjadi bagian-bagian kecil dan terpisah. Alih fungsi hutan banyak digunakan untuk perkebunan, hutan tanaman industri, pemukiman, industri, dan lain-lain.
Investigasi Eyes on the Forest 2008 melaporkan bahwa pembuatan jalan logging oleh Asia Pulp dan Paper, F, sepanjang 45 km yang membelah hutan gambut di Senepis Provinsi Riau mengakibatkan penyusutan luas hutan dan memicu peningkatan konflik manusia harimau di kawasan tersebut. Perusakan habitat dan perburuan hewan mangsa telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah harimau secara dramatis di Asia. Keberadaan harimau Sumatera saat ini menjadi sebuah polemik tersendiri karena mengakibatkan konflik antara manusia dan harimau. Rusaknya habitat alami harimau Sumatera mengakibatkan satwa ini tersingkir dari habitat alaminya, sehingga menimbulkan gangguan terhadap manusia. Serangan harimau Sumatera terhadap manusia dan hewan ternak telah sering terjadi. Serangan harimau Sumatera yang menewaskan 3 ekor ternak sapi terjadi di Desa Talangkebun, Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Sementara itu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir di Provinsi Sumatera Barat tercatat 26 kasus konflik harimau dengan manusia, sebanyak 16 kasus menghilangkan nyawa manusia dan sisanya memangsa ternak masyarakat. Masih maraknya perdagangan bagian tubuh harimau tersebut sudah dilaporkan Profauna ke Departemen Kehutanan melalui Dirjen PHKA pada bulan April tahun 2009, dengan harapan pemerintah bisa mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi perdagangan satwa langka yang dilindungi tersebut. Beberapa tindakan nyata telah diambil pemerintah untuk memerangi perdagangan bagian tubuh harimau di Jakarta. Demikian itulah binatang buas yang dilindungi, yaitu si Raja Hutan Harimau Sumatera. Semoga kita bisa menjaga dan melestarikan satwa ini di masa mendatang. Terima kasih.